Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Selasa Kliwon dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang weton Selasa Kliwon ya. Ramalan primbon di bulan November 2024. Teman-teman Selasa Kliwon, November itu kondisi alamnya bagus ya. Tapi tetap tantangannya itu lebih berat daripada bulan Oktober. Itu tidak bisa ditawar-tawar ya. Jadi kalau Anda ingin sukses di bulan November, maka Anda harus sukses di bulan Oktober ini. Itu rumusnya di situ. Lah, November ini hujan sudah mulai lebat, teman-teman ya. Artinya pancuran mas sumawur ing jagat. Itu kondisi di bulan November. Jadi teman-teman Selasa Kliwon ini harus mampu beradaptasi dengan perubahan cuaca ya. Dari yang sebelumnya Oktober ini masih semi ya, semi panas semi hujan, kalau November plus banyak hujannya. Hujan ini penuh dengan keberkahan, bumi dalam kondisi senang gitu loh ya. Ya mungkin senep ya, bumi itu senep ketika air itu tidak bisa meresap ke bawah seperti di perkotaan. Itu senep bumi nih gitu ya, panas buminya gitu. Kenapa ya? Jalan-jalan pada dicor, jalan-jalan pada dipaving, rumah padat penduduk dan sebagainya. Yang terjadi apa? Air tidak bisa meresap ya. Air tidak bisa diserap oleh bumi. Yang terjadi apa? Banjir ya. Kalau dulu ya zaman saya itu masih kuliah itu tahun 2000 berapa itu? 2011. Itu saya lulus S2 2011. Itu di Kota Malang itu tidak ada ceritanya banjir. Kalaupun banjir ya di sungai. Tidak ada ceritanya banjir di kota, di tengah kota banjir. Nyatanya sekarang ini ya, di kota-kota itu banjir semua. Apalagi Surabaya. Wah, banjir semua. Ya, mau drainasenya bagus bagaimanapun ya, tapi kalau resapan airnya itu tidak ada ya tetap aja banjir. Ya ibarat Anda itu punya tandon kamar mandi gitu loh ya, itu diisi air terus penguapannya hanya kena suhu itu kan lama gitu ya. Nah itu kondisi alamnya seperti itu. Bumi penuh dengan keberkahan, makanya alam ini tidak sama ya. Anda tinggal di kota dengan Anda tinggal di desa, itu keberkahannya juga beda ya. Itu kondisi energi alam itu seperti itu di bulan November, penuh dengan keberkahan karena buminya itu sedang diudani pancuran mas sumawur ing jagat. Kenapa kok disebut pancuran emas ya? Ini menggambarkan bahwasanya air itu lebih berharga daripada emas. Loh ya, coba ketika Anda berada di gurun pasir atau ketika Anda haus, terus Anda ditawari itu emas dengan segelas air, ya pasti milih airnya gitu. Kalau Anda tidak minum air, ya Anda akan meninggal dunia. Apakah Anda mau minum emas? Tambah mati ya. Jadi teman-teman Selasa Kliwon, November ini pancuran mas sumawur ing jagat. Anda akan sukses ketika spiritualmu itu bisa bangkit, bisa terbangkitkan. Nah ini bisa Anda akses mulai dari Oktober ini ya. Video ini saya buat 30 September ya, besok ini sudah masuk Oktober, tanggal 1 Oktober ya. Maka yang Anda harus lakukan adalah memaksimalkan semua potensi diri Anda untuk bersih-bersih diri, bersih-bersih tindakan, lahir maupun batin. Coba diselaraskan melalui pendekatan spiritual. Apa pendekatan spiritual itu? Ibadah dan tirakat. Ibadahmu dilengkapi sing durung lengkap, sing wis lengkap ditingkatkan kualitasnya, kaitannya dengan penghayatan penjiwaannya.
ya. Lah, ibadahmu sudah terpenuhi, ditambahi dengan tirakat. Apa yang menjadi hajatmu itu ditirakati. Poso Senin Kemis supaya jodohnya lancar. Poso Senin Kemis supaya rezekinya lancar. Ya bisa seperti itu. Poso Nabi Daud supaya penyakit-penyakit di dalam tubuh Anda itu hilang. Poso mutih, poso weton, poso ngrowot, banyak laku yang bisa Anda kerjakan. Laku-laku tirakat, hidup prihatin, hidup sederhana walaupun Anda punya segalanya. Ya, prihatinnya orang miskin itu adalah ngempet, ya. Karena mau beli kan tidak punya uang, ngempet. Tapi prihatinnya orang kaya sedekah. Jadi beda ya, prihatin itu harus beda. Tapi tetap ada pengendalian diri untuk hidup sederhana, itu sama mau Anda kaya mau Anda miskin, itu prihatin seperti itu. Tapi kalau misalkan Anda kaya, ada bentuk prihatinnya itu adalah memberikan sedekah, memberikan sebagian harta Anda kepada orang-orang yang membutuhkan, yang ada di sekitar Anda. Nah, kalau Anda bisa mengakses pancuran emas ini, ibaratnya nadai emas, nadai energi, air keberkahan. Ketika bumi sedang senang, maka bumi ini akan selaras dengan diri Anda. Kalau bumi selaras dengan diri Anda, otomatis energi negatif di dalam diri Anda itu tergrounding. Anda tahu bumi itu ya, listrik itu pasti kan ada groundnya bumi gitu. Ya, petir groundnya bumi. Jadi ketika energi negatif itu masuk ke bumi, ini akan netral. Nah, inilah kondisi di bulan November. Kondisi penuh dengan keberkahan. Soal tantangan hidup itu pasti lebih berat daripada bulan Oktober. Tinggal Anda bagaimana memanfaatkan situasi dan kondisi ini. Tinggal Anda ya melatih adaptasinya. Contoh soal pekerja, misalkan Anda kerja Gojek ya. Udah nih waras terus, otomatis Gojeknya akan sepi tuh. Anda bisa alternatif lain. Es dodolan gorengan kan bisa. Atau jualan apalah gitu. Jualan mie ayam kan bisa. Jadi kita harus bisa melihat situasi dan kondisi. Ini penting juga. Ya, manakala usahamu itu dengan adanya hujan itu terpengaruh, tapi energinya positif, energinya penuh dengan keberkahan, cocok lek gawe ndonga, cocok lek gawe tirakat, ya. Nah, silakan itu dilaksanakan, dipraktekkan, dan saya yakin sukses jaya akan menjadi bagian dari kehidupan Anda. Ya, tapi kalau Anda hanya duduk manis diem ya, ngenteni primbonmu berubah, ngenteni nasibmu berubah, ya tidak berubah teman-teman ya. Primbon weton itu hanya untuk itu ya, sebagai petunjuk apa yang harus Anda lakukan supaya hidup Anda bisa menjadi lebih baik daripada kondisi-kondisi Anda sebelumnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.